Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat serta mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pelajaran akidah akhlak kita hari ini pelajaran keempat tentang adab bertamu dalam Islam. Terutama kita sebagai orang Islam ada adab-adab tertentu yang pastinya sesuai anjuran dari Rasulullah SAW. Ketika kita melakukan atau mengamalkan hal tersebut, maka ketika kita bertamu akan mendapatkan pahala yang sangat banyak, bahkan menjadi padilah yang sangat bagus. Sebelum kita memasuki pelajaran lebih lanjut, mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Agama Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang menjelaskan berbagai perkara sekecil apapun perkara tersebut. Tidak ada kebaikan selain yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Tidak pula keburukan kecuali beliau melarangnya. Di antara hal yang diperlihatkan oleh agama Islam adalah perkara bertamu. Seperti apakah Islam mengaturnya? Agar kita paham, mari ikuti penjelasan berikut. Adab bertamu. Salah satu bentuk jalinan silaturahim adalah dengan bertamu ke rumah kerabat atau saudara. Akan tetapi dalam prosesnya atau menerima tamu memiliki aturan tersendiri dalam Islam. Jangan sampai kegiatan bertamu atau menerima tamu malah menimbulkan perselisihan dan tidak kenyamanan, yang akhirnya menimbulkan kerenggangan hubungan persaudaraan dan pertemanan yang sudah terjalin dengan baik. Dalam kehidupan sehari-hari, dapat dipastikan bahwa seorang manusia tidak dapat hidup seorang diri. Sekaya dan secukup apapun, pastilah seorang manusia membutuhkan pertolongan dan bantuan orang lain atau ukhuwah, pertemanan, dan sebagainya. Setiap kegiatan tentunya ada saling berkunjung, baik ke rumah kerabat maupun menghadiri undangan kerabat dan sebagainya. Bertamu adalah salah satu cara menyambung tali persaudaraan yang dianjurkan oleh Islam. Islam memberi kebebasan untuk umatnya dalam bertamu. Namun, ada adab dalam bertamu tetap harus ada dan dijaga agar tujuan bertamu itu dapat tercapai. Yang mana tadi tujuan bertamu adalah menyambung tali silaturahmi dan mempererat persaudaraan serta memberikan rasa gembira terhadap orang yang bertamu maupun yang menerima tamu. Jangan sampai dari bertamu tersebut malah melanggarkan persaudaraan atau merenggangkan tali persaudaraan yang disebabkan ketika kita bertamu ternyata ada sesuatu yang kurang berkenan terhadap menerima tamu maupun sebaliknya, yakni kurang adab terhadap bertamu. Berikut adab bertamu itu seperti apa? Perhatikan slide selanjutnya. Nah, berikut adab-adab bertamu. Di antaranya adalah yang pertama, memastikan waktu yang tepat untuk bertamu. Dalam bertamu, hal yang sangat harus diperhatikan adalah waktu bertamu. Karena waktu bertamu yang tepat dapat menyenangkan hati orang yang kita kunjungi. Adapun di antara waktu bertamu yang harus kita hindari, yaitu sebagai berikut. Sebelum sholat subuh, ya iyalah kan biasanya kan orang ada yang belum bangun lagi, ada yang mau menyiapkan kegiatan sholat subuhnya. Yang pastinya dulu sebelum waktu subuh ini pasti dipastikan orang di rumah itu pasti belum ada yang siap untuk menerima tamu. Kemudian lagi waktu sedang sholat, berzikir atau membaca, terlebih lagi kita sudah melihat orang di dalam rumah itu sedang melakukan kegiatan hal ini. Kemudian lagi apalagi ada yang membaca Al-Quran, biasanya dilakukan setelah sholat maghrib dan sholat subuh. Nah, diperhatikan dalam melihat ingin bertamu itu waktunya diperhatikan agar kita niatan kita untuk bertamu tidak menjadi mengganggu kegiatan seseorang, apalagi kegiatan ibadah. Kemudian lagi ketika waktu istirahat atau tidur siang. Nah, ini juga dihindari. Kenapa? Karena semua manusia pasti ada rasa lelahnya atau masa lelahnya. Nah, jangan sampai ketika kita bertamu, orang yang kita temui itu sedang istirahat dan tahu-taunya malah membuat orang jengkel yang ada di rumah tersebut. Kemudian lagi setelah sholat isya juga harus diperhatikan. Jikalaupun setelah sholat isya pun ingin bertamu, aturlah waktu bertamunya dengan tepat agar tidak terlalu teledor
atau terlalu molor, sehingga orang kan biasanya setelah sholat isya itu ingin menyiapkan diri untuk beristirahat setelah seharian penuh beraktivitas. Nah, mungkin ini saja pelajaran akidah akhlak tentang adab bertamu, yang mana salah satu di antara beradab bertamu, kita harus tahu waktu dan memperhatikan waktu kita untuk bertamu agar tujuan bertamu tersebut tercapai. Yang pastinya dulu ketika kita bertamu, jangan sampai mengganggu aktivitas maupun istirahat seseorang yang kita temui. Terlebih lagi di zaman sekarang, kita sangat mudah untuk mengakses bagaimana kita ingin mengetahui kegiatan orang tersebut, yakni dengan bisa lewat WhatsApp atau di IG dan media-media lainnya, untuk meminta info atau meminta kabar bagaimana apakah bisa ditemui atau tidak. Intinya kita bisa mengatur sebelum ingin datang ke rumah melalui media-media yang ada di handphone kita. Nah, mungkin sampai di sini saja. Mohon maaf bila ada salah dan kurangnya. Semoga bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tutup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.